pada rame-rame investasi saham, pengen ikutan investasi saham, tapi jangan investasi saham kalau Anda nggak ngerti saham. Yuk, saya jelasin. Saham adalah bukti menjadi pemilik suatu perusahaan. Jika kamu telah membeli saham, artinya kamu adalah salah satu pemilik suatu perusahaan. Saham diperjualbelikan di pasar yang disebut dengan pasar saham. Kegiatan ini memperlibatkan antara penjual saham, pembeli saham, dan lembaga yang ditunjuk untuk memperjualbelikan saham. Kegiatan jual beli antara kita dengan perusahaan itu dilakukan pada saat awal perusahaan untuk menjual saham. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di awal perusahaan melakukan penawaran terhadap publik atau yang disebut dengan IPO. Kegiatan ini kita namakan dengan kegiatan di pasar primer. Sedangkan jual beli antar kita atau dengan antar individu itu kita namakan dengan pasar sekunder. Terus keuntungannya berinvestasi saham itu apa aja sih? Keuntungan dari berinvestasi saham disebut sebagai capital gain, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi dibandingkan saat harga beli. Ada juga dividen, yakni pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Wih, enak ya berinvestasi saham. Jangan salah, saham juga mempunyai risiko loh, misalnya capital loss, yakni kerugian yang dialami karena harga jual saham lebih rendah daripada harga beli saham. Atau ada juga risiko likuidasi yang mungkin terjadi jika perusahaan yang sahamnya kita miliki dinyatakan bangkrut. Teman-teman, kita masih bicara soal saham, investasi saham. Pada video sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan mengenai apa itu investasi saham, apa keuntungan dan kerugian, faktor-faktor yang mendukung untuk kita menentukan mengenai investasi saham. Kali ini, saya ingin membahas mengenai hal kenapa, apa saja komponen-komponen yang terkait dengan investasi saham. Seorang investor ketika akan melakukan investasi saham, maka dia akan mempertimbangkan beberapa hal. Dua di antaranya adalah harga saham serta nilai saham. Harga saham adalah harga yang terkandung dalam surat kepemilikan bagian modal berdasarkan penilaian pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang ada di bursa efek. Harga saham yang terjadi di pasar modal itu selalu fluktuatif berdasarkan permintaan dan penawaran tersebut. Sementara nilai saham itu memiliki aspek yang lebih luas daripada harga saham itu sendiri. Nilai saham adalah nilai intrinsik dari saham yang bisa berbeda dari harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas perusahaan atau emiten yang terkait. Jadi udah jelas ya perbedaan antara harga saham dan nilai saham. Penilaian saham. Bagi seorang investor yang akan melakukan investasi di pasar modal atau di saham, maka penilaian terhadap saham menjadi indikator untuk penentuan tersebut dengan cara melihat pergerakan harga atau nilai saham yang ada di pasar modal. Kemudian, untuk menentukan nilai saham, investor harus melakukan analisa terhadap saham-saham yang ada di pasar modal guna menentukan saham yang mampu memberikan return optimal atau memberikan profit dari nilai investasi yang dia lakukan. Oke teman-teman, jadi menurut sebuah teori, dalam penilaian saham terdapat 3 jenis nilai. Pertama,
itu adalah nilai buku atau book value. Yang kedua, nilai pasar atau market value. Dan yang terakhir adalah nilai intrinsik atau intrinsic value. Kita bahas satu persatu. Apa itu book value, apa itu market value, dan intrinsic value. Nilai buku atau book value merupakan nilai sebuah aset atau kelompok aset yang dibukukan perusahaan penerbit saham atau kita sebut sebagai emiten, dikurangi sejumlah penyusutan nilai selama umur penggunaan aset tersebut. Nilai buku atau book value merujuk pada harga awal sebuah aset ketika dibeli dengan mempertimbangkan seluruh aspek penyusutan, baik itu depresiasi, inflasi, kerusakan, atau penurunan nilai, dan lain sebagainya. Sementara yang disebut market value atau nilai pasar adalah harga yang dimiliki sebuah aset atau kelompok aset di pasar saham yang ditentukan oleh pelaku pasar. Jadi di sini pelaku pasar memiliki peran penting di dalam menentukan harga pasar atau nilai pasar. Nah, nilai pasar ini tergantung pada mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran pada saham yang bersangkutan di lantai bursa. Misalnya, contoh sederhananya ya, seseorang ingin menjual motornya dengan harga 10 juta. Tapi ketika ditawarkan, nilai di pasar itu hanya 8 juta. Nah, 8 juta itu adalah disebut sebagai market value. Oke, yang ketiga, setelah tadi kita bahas mengenai book value, market value, yang ketiga adalah intrinsic value atau nilai intrinsik, di mana nilai intrinsik adalah nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Ada 3 pedoman dalam menentukan intrinsic value ini. Oke. Yang pertama, apabila nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai undervalued atau harganya terlalu rendah. Disarankan untuk membeli saham tersebut dan ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Kedua, apabila nilai intrinsik itu lebih rendah dibanding harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai overvalued atau harga terlalu mahal, sehingga tidak dianjurkan untuk membeli di saham tersebut. Dan atau apabila telah dimiliki, maka sebaiknya saham tersebut dilepas. Yang ketiga, apabila nilai intrinsik itu sama dengan harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar dan harganya berada di dalam kondisi seimbang. Oke, jadi rekan-rekan, itu adalah tujuan penilaian terhadap saham. Apabila investor akan melakukan investasi di bidang saham, maka penilaian saham perlu dilakukan oleh investor sebelum melakukan keputusan investasi, agar dapat menghitung tingkat resiko dan tingkat pengembalian atas saham untuk mempermudah proses mengambil keputusan sebuah investasi. Sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi atau menanamkan modal di suatu perusahaan, penting sekali untuk memahami valuasi saham. Valuasi saham adalah proses penilaian atas harga suatu saham perusahaan untuk mengetahui harga saham tersebut sesuai atau tidak dengan nilai intrinsiknya. Kamu perlu mengetahui cara untuk menghitung valuasi saham agar kamu dapat menentukan harga wajar atau nilai intrinsik suatu saham. Nilai suatu saham yang ditentukan dalam valuasi berbeda dengan harga saham. Harga saham merupakan nominal yang kita beli, sedangkan nilai intrinsik adalah nominal yang didapatkan jika saham perusahaan tersebut dijual. Price is what you pay and value is what you get. So, dengan melakukan valuasi tersebut, kamu dapat mengetahui apakah harga saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan termasuk wajar atau tidak. Lalu bagaimana metode untuk valuasi saham? Hai guys, gimana? Masih semangat kan? Tadi kita udah belajar apa itu saham,
bagaimana pasar saham bekerja, kemudian definisi valuasi saham, dan fungsi valuasi saham itu sendiri. Nah, di segmen ini kita akan belajar bagaimana kita menghitung menggunakan beberapa metode yang tersedia. Nah, untuk perhitungan ini sendiri kita akan mengacu kepada laporan keuangan teman-teman. Kayaknya sih lebih enak kita melalui presentasi ya penjelasannya. Let's go. Di sini kita akan membahas 3 metode valuasi saham yang umum digunakan. Nah, masing-masing metode tersebut sendiri ada yang memiliki banyak jenisnya. Nah, yang pertama adalah metode pembanding ini. Nah, pembanding ini nanti kita akan melakukan perbandingan antara laporan keuangan satu perusahaan dan perusahaan lainnya dengan indikator atau standar tertentu berupa rasio-rasio. Nanti rasio-rasionya bisa kita bahas dan jumlahnya cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik ini kita akan menilai bagaimana suatu saham mempunyai nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu juga bisa kita ukur dengan beberapa standar atau ukuran tertentu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada dividend discount model teman-teman. Nah, dividend discount model ini adalah kurang lebih sama dengan nilai perhitungan dengan nilai intrinsik, namun dia hanya mempertimbangkan terkait komponen dividen. Nah, nanti lebih jelasnya bisa jelaskan dalam rumus pada slide-slide berikutnya ya. Gitu. Nah, untuk yang pertama adalah rasio likuiditas teman-teman. Nah, rasio likuiditas ini juga sendiri mempunyai 3 jenis rasio yang umum yang digunakan. Pertama current ratio, kemudian quick ratio, dan juga net working capital to total asset ratio teman-teman. Nah, ini adalah rasio likuiditas yang umum banyak digunakan. Kemudian ada rasio aktivitas juga teman-teman. Nah, rasio aktivitas ini biasanya berhubungan dengan turnover teman-teman. Yang pertama adalah terkait turnover persediaan, collection period terkait perputaran piutangnya, fixed asset turnover maupun dengan total asset turnover. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait leverage teman-teman. Nah, leverage ini terkait dengan utang dari suatu perusahaan. Nah, utang perusahaan itu berupa terkait rasio, kemudian ada debt to equity ratio, ada time interest rate ratio, nah kemudian juga ada cash coverage ratio, fixed charge coverage ratio, dan equity multiplier ratio. Nanti bisa dibaca teman-teman ya. Nah, kemudian ada terkait juga dengan rasio profitabilitas teman-teman. Nah, ini ya rasio yang terkait dengan laporan laba rugi. Yang pertama adalah gross profit margin, net profit margin, ada return on asset, return on equity, price earning ratio atau yang biasa dikenal dengan PER, ada EPS atau earning per share, dan kemudian ada market to book ratio yang biasa kita kenal sebagai PBV teman-teman. Itu. Nah, untuk yang ini nilai intrinsik sebenarnya cukup simpel, namun nilai intrinsik ini mempertimbangkan 2 komponen teman-teman. Yang pertama terkait ekspektasi dividen dari investor itu sendiri, kemudian ada proyeksi harga saham yang di masa yang akan datang ya. Kemudian kita akan membaginya dengan discount rate setelah ditambahkan nilai 1 gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada dividend discount model. Nah, dividend discount model ini sendiri hanya mempertimbangkan komponen dividen. Walaupun seperti bisa kita lihat sebenarnya ini mirip-mirip dengan perhitungan nilai intrinsik ya teman-teman, karena juga mempertimbangkan komponen dividen. Namun ini hanya mempertimbangkan ekspektasi return dan pertumbuhan dalam pembaginya. Gitu. Masih bingung? Teman-teman nggak perlu khawatir. Di segmen selanjutnya akan ada studi kasus dari metode-metode tadi. Namun kami akan memilih beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah price to book value ratio, kemudian ada earning per share, kemudian ada price to earning ratio, dan terakhir kita akan juga menggunakan metode dividend discount model. Selanjutnya stay tune teman-teman. See ya. Halo guys, saya Maulana Muhammad Pane. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait bagaimana caranya kita melakukan analisa fundamental, yaitu berupa price to book value, lalu ada EPS atau earning per share, dan yang terakhir adalah price to earning ratio. Dan saya akan menggunakan data-data dari saham yang beredar di Indonesia. Berikut adalah price to book value atau PBV. PBV ini merupakan cara kita untuk menilai sejauh mana harga saham itu mencerminkan nilai buku saham tersebut. Jika PBV itu rendah atau kurang dari 1, itu saham itu bisa dianggap under value. Begitupun sebaliknya, kalau lebih dari 1, itu bisa dianggap sebagai saham yang over value. Berikut merupakan rumus atau cara kita untuk menghitung price to book value
sama dengan harga pasar saham itu dibagi dengan book value per sahamnya. Dan untuk mencari book value per saham itu kita menggunakan nilai ekuitas yang nantinya akan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya di sini ada dua contoh bank, yaitu Bank BCA dan Bank BRI. Saya menggunakan dua bank ini dengan maksud agar hasil yang kita hitung nanti bisa apple to apple, dikarenakan dua perusahaan ini bergerak di industri yang sama, yaitu industri perbankan. Untuk menghitung PBV tadi, kita membutuhkan beberapa data, yaitu data yang bisa kita lihat dari ini ya, laporan keuangan. Contohnya untuk total ekuitas. Itu total ekuitas itu kita bisa dapatkan dari laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Lalu ada juga harga saham. Harga saham mungkin bisa kita cari di Google ya, di Google Finance atau mungkin di Stockbit. Lalu listed shares. Itu peredaran saham yang kita bisa cari di idx.co.id. Selanjutnya tinggal kita hitung saja. Contohnya untuk Bank BCA ya, book value per share sama dengan 221,182 miliar. Itu nanti akan dibagi dengan 122,042 miliar. Ini 122 ini merupakan listed share atau saham yang beredar di pasar. Dan hasilnya adalah 1.812 yang nantinya hasil ini akan digunakan untuk menghitung price to book value. Lalu selanjutnya kita hitung price to book value-nya, yaitu 9.075. 9.075 ini adalah harga saham di pasaran, lalu dibagi dengan 1.812, yaitu hasil dari book value per share tadi. Jadi menghasilkan angka di 5,01. Selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama dengan Bank BRI ya, dan didapatkan hasilnya yaitu 2,68. Jadi nilai yang didapatkan dari dua bank ini sebenarnya sama-sama lebih dari satu. Jadi bisa digolongkan over value ya. Cuman kalau diinterpretasikan, PBV ini sebenarnya digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya kan. Nah, jadi semisal contoh Bank BCA ini dengan hasil 5,01. Berarti harga saham ini sudah sebesar 5 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih perusahaannya gitu loh. Nah, sedangkan rata-rata investor di luar sana itu lebih suka PBV dengan nilai yang rendah atau under value. Under value di sini bisa dikatakan nilai yang di bawah rata-rata PBV di industri tersebut. Selanjutnya saya akan membahas earning per share. Earning per share ini adalah jumlah laba bersih perusahaan yang tersedia bagi setiap saham yang beredar. Jadi IPS ini menjadi suatu ukuran kinerja perusahaan dan memberikan gambaran seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba bagi pemegang sahamnya. Dengan rumusan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Mari kita lihat untuk menghitung IPS ini ya, kita membutuhkan laba bersih dari perusahaan khususnya Bank BCA dan Bank BRI. Kita bisa lihat mungkin dari laporan keuangan mereka ya. Lalu juga listed shares-nya, saham yang beredar, jumlah saham yang beredar. Lalu di sini kita hitung dan dihasilkan untuk Bank BCA itu 419,28. Jadi dalam satu lembar saham memberikan keuntungan atau laba sebesar 419,28, sedangkan Bank BRI sebesar 271,52. Jadi sebenarnya apabila dilihat dari nilai IPS Bank BCA dan Bank BRI ini, apabila saya sebagai investor ya, mungkin saya akan memilih Bank BCA karena memiliki nilai IPS lebih besar daripada Bank BRI. Selanjutnya kita akan membahas price to earnings ratio. Ini adalah rasio untuk membandingkan harga saham dengan laba per saham atau IPS. IPS yang tadi kita bahas ya. Lalu rasio ini akan memberikan gambaran
berapa kali investor itu membayar harga saham untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi PER yang rendah itu akan menunjukkan saham yang relatif murah dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu bisa kita hitung dengan cara harga pasar saham itu nanti akan dibagi dengan EPS. Bisa kita lihat di sini untuk menghitung EPS ya, tadi kita membutuhkan harga pasar saham, lalu perhitungan EPS yang tadi sebelumnya kita bahas ya. Jadi dari Bank BCA itu memiliki nilai EPS yaitu sebesar 21,64, sedangkan BRI memiliki nilai 19,98. Jadi berdasarkan hasil perhitungan PER, bahwa Bank BRI ini memiliki nilai PER yang lebih rendah dibandingkan Bank BCA. Jadi bisa dikatakan bahwa harga saham yang dimiliki oleh Bank BRI ini lebih rendah atau lebih murah dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kalau saya sebagai investor, mungkin saya akan lebih memilih harga PER atau nilai PER yang lebih murah atau lebih rendah dibandingkan nilai PER yang lebih tinggi. Jadi saya mungkin akan memilih Bank BRI. Sekian terkait penjelasan untuk perhitungan price to book value, earning per share, dan price earning ratio. Sekian dan terima kasih. Dividen diskon model adalah salah satu cara untuk menilai harga wajar saham dilihat dari pendekatan dividen yang diberikan oleh perusahaan. Untuk menghitung dividen diskon model bisa menggunakan beberapa pendekatan. Mungkin bisa dicek di kolom sebelah saya di atas. Yaitu dengan membagi dividen dibagi dengan diskon rate. Diskon rate adalah tingkat pengembalian atas investasi yang kita harapkan. Bagaimana cara kita mengetahui berapa persentase diskon rate? Kita bisa menggunakan yang namanya risk free rate ditambah dengan cadangan risiko atas investasi. Risk free rate kita bisa untuk di Indonesia kita bisa menggunakan BI 7 days repo rate ditambah yang tadi cadangan risiko kita bisa menerapkan misalnya 3% atau 5% tergantung dari tingkat cadangan yang akan kita mungkin kita bisa memakai saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu salah satunya Mitra Finastika atau MPMX. Untuk MPMX sendiri harga pada saat ini, harga pasar saat ini anggaplah di Rp1.060 per lembar saham. Sedangkan dividen yang dibagikan untuk laba tahun sebelumnya itu di Rp135 per lembar saham. Nah, sedangkan untuk rate-nya tadi kita sepakat menggunakan BI 7 days repo rate yang di angka 5,75% ditambah dengan cadangan risiko kita anggaplah di 3%, sehingga nilainya di 8,75%. Kemudian kita bisa masukkan di rumus tadi, dividen dibagi dengan R sama dengan 135 dibagi 8,75%, ketemunya di
1,543 per lembar saham. Atau dapat kita sampaikan bahwa harga wajar untuk saham MPMX ini di 1.543 per lembar saham. Dengan harga pasar yang saat ini di Rp1.060 per lembar saham, dirasa untuk harga MPMX ini masih under value sehingga masih layak untuk dikoleksi. Seperti itu untuk contoh perhitungannya. Halo, kita tadi sudah belajar pertama tentang saham dan pasar saham. Kita belajar tentang definisi saham dan definisi pasar saham. Yang kedua, kita belajar tentang nilai saham. Di situ kita belajar tentang book value, market value, dan market theory. Yang ketiga, kita belajar tentang definisi dan fungsi valuasi saham. Yang keempat, kita belajar tentang metode valuasi saham, yang di situ terdiri dari pembanding, kemudian nilai intrinsik, kemudian dividen diskon model. Kemudian yang kelima, kita belajar juga tentang studi kasus pembanding dari beberapa perusahaan. Dan yang keenam, kita belajar tentang studi kasus nilai intrinsik dari dividen diskon model dari 2 perusahaan untuk pembanding. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pertama, valuasi saham itu diperlukan karena terdapat resiko dalam investasi saham. Kemudian, informasi di pasar saham tidak efektif, maka perlu dilakukan valuasi saham. Yang kedua, terdapat beberapa metode yang menggunakan data historis dan proyeksi. Formula yang paling sering digunakan yaitu price to book value, earning per share, price to earning ratio, dan dividen diskon model. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga bermanfaat.